Si Bu. Ya, masuk Mas. Maaf Pak Bu, maaf mengganggu, mau bertemu Bu Cantika. Bu Cantika, oh ada Bu Cantika. Bu Cantika, Iya Pak. ya ini ada yang nyari Bu. Iya Mas. Maju. Iya, ada apa? Mau konseling individu. Oh iya, boleh. Yuk, masuk. Ya. Ayo Mas, duduk. Baik Bu. Selamat pagi Mas Aldi. Pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kurang baik sih Bu. Oh, kurang baik. Udah sarapan belum tadi? Belum Bu. Pantes, kok pucat, sakit? Enggak Bu, saya lagi ada masalah aja sih Bu. Lagi ada masalah. Oke, kalau Ibu boleh tahu sebenarnya apa nih yang Mas Aldi rasakan? Jadi saya kesini untuk saya tuh nggak punya tempat cerita Bu. Jadi saya cerita ke Ibu. Oh gitu. Oke, berarti Mas Aldi ingin konseling individu ya. Oke, sebelumnya gini, kita kontrak waktu dulu ya. Kira-kira nih kita mau melangsungkan konseling individu berapa menit? Mungkin kurang lebih 30 menit Bu. Oke, sekitar 30 menit sampai 45 menit ya. Nanti kalau kelebihan nanti Mas Aldi bosan. Mas Aldi ini yang dirasakan apa kok sampai jadi nggak nafsu makan, sampai nggak sarapan? Karena kalau nggak sarapan nanti nggak konsentrasi loh belajarnya. Sudah dari kemarin atau baru-baru aja? Sebenarnya ini masalahnya udah lama sih Bu, udah semingguan ini gitu. Gitu, udah lama. Sebenarnya tuh saya malu buat cerita, tapi saya bingung kalau nggak cerita. Saya merasa buntu gitu Bu, jadi saya datang ke Ibu itu. Gitu, baik, wajar sih kalau misalnya mau menceritakan sama ibu gitu. Tapi saya terima kasih loh sama Mas Aldi ya sudah percaya dan berani untuk datang ke sini menceritakan sama ibu gitu. Karena nggak semua siswa itu berani dan mau gitu menceritakan ke kami gitu, ya, gambaran kepada Mas Aldi. Sebenarnya Mas Aldi itu punya kekuatan yang lebih besar untuk keluar dari masalah Mas Aldi gitu. Jadi yakin saja kalau Mas Aldi itu bisa menyelesaikan masalah Iya Bu. gitu, atau mencari solusi-solusi dari masalah Mas Aldi gitu. Yakin saja gitu. Saya tuh merasa seperti di rumah tuh saya tuh nggak betah gitu loh Bu. Saya kan tinggal bersama nenek saya. Nah nenek saya tuh di rumah nenek saya tuh ada tante saya dan anak-anaknya. Oh ya, gini, sebelum Mas Aldi melanjutkan ceritanya nih, Mas Aldi jangan khawatir ya, karena apa yang Mas Aldi ceritakan nanti tuh akan kami jaga rahasianya, karena kami itu kan punya asas kerahasiaan gitu, ada etika untuk menjaga rahasia klien atau siswa-siswa yang menceritakan sama kami gitu. Mas Aldi tenang aja ya. Iya Bu, siap. Saya juga berharap melalui konseling ini saya bisa lebih bisa menghadapi masalah saya. Iya, nanti kita bareng-bareng sama-sama ya mencari solusi ya. Siap. Oke, Mas Aldi tenang aja gitu. Jadi terbuka saja ceritakan masalah yang Mas Aldi alami. Iya Bu. Iya, oke. Terus gimana Mas Aldi tadi bisa melanjutkan? Ya saya kan tinggal bersama nenek saya. Nah saya rasa tuh nenek saya sama keluarga saya tuh sedikit membedakan antara saya dan ponakan saya. Saya tuh merasa dipilih kasih gitu loh Bu. Oke, itu mengapresiasi loh, karena kamu itu sudah menjalaninya itu kan sudah lama gitu. Berarti kan sebenarnya tanpa kamu sadari Mas Aldi itu sudah punya solusinya gitu. Lebih lanjut nih, bagaimana perasaan Mas Aldi ketika masalah itu dialami Mas Aldi? Jujur sedih sih Bu. Saya tuh merasa sendiri ya enggak. Saya tuh dari jauh dari bimbingan orang tua. Saya tuh ngerasa nggak ada yang melindungi saya. Kenapa sih keluarga saya itu harus pisah? Terus juga kenapa saya juga dihadapkan kepada masalah-masalah ini? Saya tuh ngerasa masalah itu berat banget buat saya. Saya juga kadang bingung harus cerita kemana. Saya merasa buruk banget perasaan saya. Saya juga kadang tanya-tanya apa sih yang membuat mereka memperlakukan saya seperti ini? Apa salah saya gitu Bu? Oke, apakah Mas Aldi itu merasa tidak berarti gitu dalam masalah yang sedang Mas Aldi alami? Iya Bu, saya ngerasa saya itu sangat-sangat nggak berarti. Saya itu nggak diinginkan gitu loh Bu. Saya juga bingung kenapa ya mereka memperlakukan saya seperti ini. Oh ya. Baik, sekarang gini. Nah, di sini ada angka 1 sampai 10.
Kira-kira nih, masalah Mas Aldi alami itu berada di angka berapa? Nah, coba ditempel yang hijau nih. Ada di angka berapa? Angka 3. Oke. Di angka 3 ya. Malah itu benar-benar mengganggu saya, nggak setiap hari itu saya merasa pokoknya sedih banget. Hari-hari saya jalani dengan cuma menangis. Ya itu yang cuma saya bisa. Oke. Berarti memang sangat berat yang Mas Aldi alami ya. Terus ketika kondisi masalah itu buruk gitu, apa yang Mas Aldi lakukan? Ya saya cuma bisa menceritakannya ke teman dekat saya juga. Kadang saya menangis sendirian Bu di kamar. Yang itu yang buat saya merasa agak lega sih Bu. Ibu sangat berempati terhadap masalah yang sedang kamu alami ya Mas. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi nih, untuk perasaan Mas Aldi alami, Mas Aldi berada di angka nomor berapa? Angka 1 Bu. Angka 1 ya, karena di sini gambarnya ini marah ya, berarti Mas Aldi sangat marah ya untuk perasaannya saat ini, sangat buruk sekali karena nilai paling terendah itu 1. Mas Aldi sangat mengalami marah, kecewa sekali. Iya, itu apa yang saya rasakan sampai saat ini. Sekarang Bu Ayu tanya, dari skala 1 untuk menuju ke skala 6 saja, itu Mas Aldi apa yang ingin dilakukan? Tentunya belum banyak hal yang bisa saya lakukan sih Bu. Saya cuma berusaha kuat dan juga berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Oke. Belum banyak hal yang Mas Aldi coba ya. Belum banyak hal atau memang Mas Aldi tidak mau mencoba nih? Belum banyak hal mungkin Bu. Iya, belum banyak hal. Nah, sekarang gini, misalnya Mas Aldi membayangkan Bu Ayu itu punya kantong ajaib Doraemon nih, yang bisa mewujudkan permintaan Mas Aldi. 1 saja. Kira-kira apa yang ingin Mas Aldi minta dari kantong ajaib yang Bu Ayu punya ini? Saya ingin terbebas dari masalah saya, juga saya ingin mendapat hak yang sama. Terbebas artinya keluar dari masalah yang kamu alami sekarang ya? Iya Bu, ya saya tahu keluarga saya tuh kecil kemungkinannya hampir tidak mungkin untuk berubah. Nah, namun setidaknya saya ingin tuh permasalahan itu tidak terlalu membebani saya. Juga saya ingin terbebas dari masalah dan juga perasaan-perasaan tidak berharga saat keluarga saya memperlakukan saya yang tidak sepakat. Oke, berarti artinya Mas Aldi itu ingin keluar dari perasaan yang tidak berharga itu tadi ya, dari masalah yang Mas Aldi alami ya. Betul. Baik. Terus sekarang nih, Ibu mau tanya lagi. Pasti ada lah dimana di saat masalah yang Mas Aldi alami itu tidak mempengaruhi Mas Aldi. Itu kapan kira-kira Mas? Jujur saya tidak tahu pastinya kapan Bu, tapi sepertinya saya sudah mulai belajar untuk legowo, untuk ikhlas menjalaninya. Juga saya juga belajar untuk memotivasi diri saya untuk kuat manakala perasaan itu datang lagi ke saya. Oke, jadi memang Bayu sampaikan juga ya, apa yang mereka lakukan sama Mas Aldi itu adalah bukan tanggung jawab Mas Aldi gitu. Jadi Mas Aldi itu jangan menyalahkan diri sendiri ya. Ya. Terus kalau Bayu boleh tahu gimana caranya Mas Aldi untuk memotivasi diri seperti yang Mas Aldi bilang tadi? Saya melakukan sedikit hal banyak sih Bu, lebih ke memfokuskan diri kepada hal-hal yang positif seperti saya menyalurkan hobi saya gitu-gitu sih Bu, olahraga gitu. Oke, itu sangat bagus sekali karena dengan menceritakan beban kita atau masalah kita dengan orang lain, tentunya dengan yang dipercaya ya, nggak sembarangan orang kita menceritakan masalah gitu, dengan sahabat atau dengan ibu tentunya, itu bisa sedikit mengurangi beban atau masalah yang kita alami ya Mas Aldi ya. Iya, Bu. Nah selain itu nih, cara apa lagi yang lain selain memotivasi diri? Jujur untuk saat ini saya masih bingung sih Bu. Gitu ya, masih bingung. Nah coba gimana kalau mencoba belajar berbicara positif pada diri sendiri? Belajar bicara itu gimana Bu?
sebelum tidur. Nah, Mas Aldi kan tahu nih fotonya itu tadi ya, kita bicara dengan foto kita sendiri atau dengan cermin, berbicara pada diri sendiri bahwa kita itu bisa melewati semua yang kita lalui gitu. Iya. Dengan masalah apapun kita itu bisa lalui karena kita tuh bisa, kita tuh mampu. Nah, kita berbicara positif pada diri sendiri itu pada saat sebelum tidur, Mas Aldi. Oke, Bu. Pastinya saya akan lebih rajin melakukannya sebelum tidur, Bu. Iya, bisa dicoba ya. Kira-kira Iya. butuh waktu berapa lama itu? Mungkin semingguan, Bu. Iya, seminggu ya. Kira-kira nih, selain belajar berbicara positif pada diri sendiri, apa Mas Aldi? Apa ya, Bu? Saya masih bingung sih, Bu. Kalau misalnya nih, Mas Aldi lebih fokus pada prestasi belajar gimana? Mungkin bisa juga sih, Bu. Kalau biasanya ranking berapa kalau semester kemarin? Kemarin ranking 10-an sih, Bu. 10. Gimana kalau Mas Aldi berfokus belajar supaya prestasi 5 besar gitu? Siap, Bu. Saya juga kalau kadang kalau saya memfokuskan kepada hal lain, saya tuh ngerasa tuh masalah saya tuh lupa gitu loh, Bu. Jadi saya singkirkan dulu gitu loh, Bu. Oke. Nah, sekarang gimana nih perasaan Mas Aldi? Sedikit tambah lega sih, Bu. Jujur, karena saya itu jujur nggak punya tempat untuk bercerita, Bu. Jadi saya cerita ke kamar Bu Ayu, perasaan saya jadi lega gitu, Bu. Bahagia. Nah, sekarang Bu Ayu mau tanya nih, skala perasaan dari permasalahan kamu tadi yang di angka 3 dan perasaan kamu di angka 1, setelah kita melakukan konseling ini atau kamu sudah menceritakan masalah yang kamu rasakan kepada Bu Ayu, kamu berada di masalah angka berapa dan perasaan kamu di angka berapa? Untuk masalah saya mungkin di angka 7 ya, Bu. Saya merasa lebih lega gitu. Nah, untuk yang perasaan kamu di angka? Di angka 8, Bu. Saya merasa lebih tenang gitu aja, Bu. Saya Ya. ngerasa lebih plong gitu udah. Wow, iya, kita sama-sama mencari solusi ya. Ibu hanya membantu saja. Semuanya itu kan Mas Aldi yang menentukan solusinya tadi, yang menyelesaikan masalah Mas Aldi. Ibu senang sekali Mas Aldi itu bisa menemukan solusinya dan sangat mengapresiasi sekali keaktifan Mas Aldi dalam kegiatan ini gitu, sangat aktif dan mau menceritakan, mau terbuka masalah yang Mas Aldi alami. Dan tentunya untuk kelanjutannya nanti Bu Ayu ingin setelah seminggu tadi ya Mas Aldi melakukan solusi yang sudah Mas Aldi temukan tadi, apa Mas? Untuk bicara positif dan juga lebih fokus ke belajar. Iya. Nah, semoga Ibu harap ya nanti setelah 1 minggu benar-benar bisa membuat perasaan dan masalah Mas Aldi itu tidak terlalu membebani Mas Aldi. Iya, saya Dan juga berharap gitu. iya, untuk kedepannya nanti semoga prestasi Mas Aldi benar-benar Iya. naik ya. Iya, amin. Iya. Oke, Mas Aldi, ini Bu Ayu ada evaluasi hasil. Silahkan diisi dulu ya Mas. Di situ ada 5 pertanyaan, silahkan diisi, dijawab dulu. Oke. Terima kasih Mas Aldi sudah ngisi LKPD sama evaluasi hasil ya. Oh iya, sebelumnya Ibu harapkan untuk pertemuan besok bisa di angka 10. Iya, Bu. Ya, Saya harap juga diusahakan. begitu. Iya, benar-benar terpuaskan dengan solusi yang sudah kita sama-sama dapat ya. Nah, itu bisa di angka 10. Semoga ya harapan Amin, kita amin. bersama Iya, ya. Iya, Bu. Saya juga berharap begitu, Bu. Iya. Terima kasih sekali Mas Aldi sudah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin sudah, Bu. Iya. Oke, berarti Mas Aldi boleh kembali ke kelas Iya, ya. Bu. Sebelumnya saya berterima kasih, Bu, atas waktunya Ibu. Juga Ibu telah membantu saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Untuk itu sudah cukup, saya boleh kembali ke kelas, Bu. Oke. Sesuai dengan kontrak waktu ya, kita selesai Oh iya. 30 menit. Iya. Oke, Mas Aldi silahkan kembali ke kelas. Iya. Terima kasih. Iya. Mari, Bu. Iya, Mas. Sudah, Bu. Mari, Pak, Bu. Besok saya tunggu ya, Mas. Baik, Bu. Siap.